Nah, terkait dengan proteksi data ya, hak-hak terkait data, sebenarnya secara internasional sampai dengan saat ini belum ada satu perjanjian atau kesepakatan yang berlaku di semua negara. Dan harus diakui dalam hal ini yang paling advance itu sepertinya di Uni Eropa ya, yang mengikat banyak negara di bawah Uni Eropa. Yang disebut dengan GDPR, yaitu General Data Protection Regulation. Itu detailnya nanti kalian bisa klik yang atau ya akses yang ada di link di sini ya. Nah, cuma ada beberapa 7 prinsip kunci. Yang pertama adalah lawfulness, fairness, and transparency. Ya, jadi lawfulness itu artinya harus mengikuti hukum-hukum yang ada. Ya, misalkan ya hukum terkait dengan kesepakatan dalam pemberian data, misalkan seperti itu harus ada consent ya, misalkan ya consent bahwa data tidak boleh diambil tanpa persetujuan. Kemudian fairness, ya, prinsip keadilan dan transparansi. Ya, ini misalkan contohnya terkait dengan pemberian kredit ya. Jadi apakah fair ya, tidak ada diskriminasi ras misalkan seperti itu. Kemudian transparansi bisa menanyakan atau istilahnya itu banding ya terhadap sebuah keputusan jika seandainya keputusan itu diputuskan dengan menggunakan data analitik. Nah, oleh sebab itu makanya biasanya model-model black box seperti artificial neural network memiliki kelemahan dalam hal ini. Ya, karena seringkali nggak tahu kenapa dia tidak diberi kredit. Ya, modelnya bilang sebaiknya tidak diberi kredit. Tapi why? Ya nggak tahu. Modelnya black box, tidak transparan. Kemudian purpose limitation, bahwa data itu dipakai hanya terkait pada tujuan mengapa data itu diambil. Jadi kalau tujuannya untuk pemberian kredit ya jangan kemudian dipakai untuk promosi yang lain ya, misalkan seperti itu. Nah, di Indonesia ini sangat dilanggar biasanya data kita apply tabungan nanti dipakai untuk penawaran kartu kredit dan lain sebagainya. Kemudian data minimization, data hanya diambil yang relevan. Kalau nggak relevan dengan tujuan pengumpulan data itu yang nggak usah diambil. Kemudian accuracy, yaitu harus dijamin kalau ada perubahan data, maka perubahan itu harus secepatnya dilakukan. Kalau tidak, nanti kita bisa dirugikan. Ya. Kemudian storage limitation, data itu hanya disimpan untuk jangka waktu tertentu. Ya. Kemudian integrity and confidentiality. Ya, integrity confidentiality ya terkait dengan security ya dan confident, tidak sampai bocor ya. Kemudian accountability, proses pengolahan datanya itu accountable ya, ada protokol-protokol yang perlu diikuti. Nah, berikutnya terkait dengan etik. Itu tadi prinsip-prinsip regulasi. Nah, etik itu mungkin agak beda dengan regulasi. Jadi kalau etik itu lebih melekat ke orang, profesi ya. Kalau kedokteran itu punya Hippocratic ya, Hippocratic Oath ya, Sumpah Hippocrates. Itu yang sangat dijunjung tinggi ya, makanya kemarin tidak ada dokter yang mau memberikan suntikan kebiri ya karena melanggar Hippocratic Oath ya. Bahkan dianggap lebih tinggi dari hukum ya. Itu yang disebut dengan ethics. Nah, data scientist tidak punya etik seluhur Hippocratic ini ya. Ini ada satu contoh saja, ini orang yang namanya Emmanuel Dermans, nanti kalian bisa cari di Google, itu mirip ya, membuat in style of Hippocratic. Ini, I will remember that I didn't make the world and that it doesn't satisfy my equation. Ya, jadi tidak membuat-buat ya sesuatu. Though I will use models boldly to estimate value, I will not be overly impressed by mathematics. Jadi angka itu bukan segalanya, di balik itu ada proses, ada konteks. I will never sacrifice reality of elegance without explaining why I have done so. Jadi
tidak ada gunanya membuat model yang sangat-sangat elegan, sangat kompleks ya, tapi tidak sesuai dengan realitas. Nor will I give the people who use my model false comfort about its accuracy. Ya, kita harus jujur, model ini memiliki keterbatasan. Errornya sekian, keterbatasannya ini, asumsinya yang digunakan ABC. Kalau asumsi ABC tidak terpenuhi, potensi bias seperti ini dan seterusnya. Instead, I will make explicit its assumption and oversights. Tadi yang sudah saya sampaikan. I understand that my work may have enormous effect on society and the economy, many of them beyond my comprehension. Jadi mungkin solusi yang saya hasilkan bagus untuk skop bisnis, tetapi di luar itu mungkin ada efek samping yang bisa saja negatif. Ya, jadi kita tidak overly confident that our solution will solve everything, but it still has some limitations and even potential negative effects gitu ya. Nah, itu tadi contoh hanya seseorang yang membuat apa ya, Hippocratic styles ya. Nah, untuk profesi biasanya ada asosiasi-asosiasi. Nah, beberapa asosiasi mengeluarkan code of conduct ya, yaitu apa tuh code of conduct, prinsip berperilaku, ya, bersikap selama mereka menjalankan profesi. Di sini ada salah satu contoh, nanti kalian tolong dilihat ya, dibaca sekilas, cukup panjang sih sebenarnya, tapi ya dilihat 5 menitan gitu, di browse supaya mendapat sense seperti apa sih kira-kira code of conduct dari seorang data scientist. Mungkin juga bisa dibandingkan dengan code of conduct profesi yang lain. Oke, baik. Habis ini akan saya kirimkan juga beberapa list video ya. Ada yang sifatnya ya bisa saya katakan wajib ditonton, yang pendek-pendek ya. Ada juga yang opsional, yang kalian ada waktu atau memiliki ketertarikan yang lebih di data science, data analytics, itu bisa jadi video yang bisa menambah wawasan. Dan satu lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada tugas baca yang nanti akan menjadi bahan diskusi.